Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kalau hari ini kita kembali diberikan kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah saat ini kita memberikan hati kita kepada Tuhan. Dan biarlah kemuliaan Tuhan memulihkan setiap kita saat ini. Mari saja semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Mari saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, nyanyikan pujian ini. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, amin, haleluya, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. segala pujian bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Engkaulah Raja kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah yang kami sembah, yang kami agungkan, kami muliakan. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan, dipermuliakan. Dalam ibadah yang sebentar kami akan lakukan, Tuhan
Tuhan, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami semua yang melayani akan Engkau ya Tuhan. Satu kerinduan kami ingin menyenangkan hati-Mu melalui pujian kami. Biarlah Tuhan, Engkau tolong kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terpujilah akan nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami penuh dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Dan saat ini kita mau memuji peninggian nama Tuhan. Dia Allah yang baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Haleluya. Yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaib kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. lagi katakan bersama, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Amin. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. katakan bersama, Yesusku luar biasa. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, Amin. manis namamu. Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Ingat namamu, ingat namamu, ku tak sedih. haleluya. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, Kau harapanku. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Yesus, oh Yesus, manis namamu. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau kekasihku. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, Kau harapanku, Kau harapanku. ingat namamu, haleluya. Ingat namamu, ku tak sedih. Ingat namamu, ku bernyanyi. Ingat janjimu, ku berglori. Yesus, Kau harapanku. Yesus itulah
itulah satu-satunya. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah satu-satunya. Haleluya, Dia penolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau luar biasa dalam hidup kami. Angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. 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 Haleluya, puji Tuhan. Nama Yesus berkuasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk kita memiliki penguasaan diri dalam kehidupan kita, mari saat ini kita meminta kepada Tuhan untuk melembutkan setiap hati kita, untuk kita dapat terus mengasihi Tuhan. Kita minta kepada Tuhan agar Dia membentuk kita, untuk kita menjadi saksi Tuhan, dan untuk kita mengerti setiap rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari nyanyikan pujian ini. Bapa, lembutkanlah hatiku. Haleluya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Haleluya. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu. Amin Tuhan. Dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari dengan sungguh lagi nyanyikan pujian ini. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, haleluya Yesus, lembutkanlah hatiku. Amin Tuhan, untuk dapat lebih mengasihimu. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu Tuhan, dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Mari saatnya kita akan membuka hati kita untuk kita kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang akan menjawab setiap hal dalam kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Haleluya. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Kami berkumpul untuk memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya Yesus. Kami berkumpul untuk memuji-Mu. Kami berkumpul untuk menyembah-Mu. Kehadiran-Mu itu yang kami perlu. Jamahlah Tuhan, urapilah kami. Bukalah Tuhan hati kami. Bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Bukalah Tuhan, bukalah Tuhan hati kami semua untuk mengerti seluruh sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan menjawab segala tantangan. Biar nama-Mu dimuliakan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur sebab Engkau Allah yang maha besar, Allah yang layak untuk kami tinggikan. Dan saat ini Tuhan kami akan kembali diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran Tuhan. Firman-Mu yang akan menguduskan, menyucikan kami, membawa kami lagi Tuhan ke dalam kehendak-Mu, berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami yang terbaik untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang berkuasa sampai ke telinga kami Tuhan, ke hati kami. Dan biarlah Tuhan kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga kami mau melakukan firman-Mu.
sebab Engkau Allah yang sudah selamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati ini untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, di mana kita mensyukuri untuk segala kebaikan Tuhan, dan kiranya kita juga menerima berkat-berkat ilahi daripada Tuhan. Melalui ibadah pada saat ini kita akan menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita, supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang kelima, di mana di dalam beberapa minggu lamanya saudara sudah mendengar tentang buah roh yang di dalamnya ada 9 hal yang kita lihat di dalamnya, dan kita sampai kepada yang terakhir, yaitu di dalam ayat Galatia 5 ayat yang ke-23, yaitu soal penguasaan diri. Kalau kita bicara tentang penguasaan diri, berarti kita dapat menahan diri, dapat dikatakan sama, kita menyangkal diri, dan tentunya kalau kita lakukan hal ini, kita bisa menguasai diri kita, maka kita bisa terhindar dari banyak kesalahan-kesalahan, dari bahaya-bahaya yang ada, dari kejahatan-kejahatan dan lain-lainnya. Jadi penguasaan diri ini sangat kita perlukan sebagai umat Tuhan, agar kami terhindar dari banyak hal yang kita hadapi di dalam dunia ini. Dan Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengatasinya. Sebab itu dikatakan bahwa inilah salah satu buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita membaca di dalam kitab Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, di sana dikatakan dalam Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-16, dia bicara tentang hidup menurut daging atau roh. Jadi kita bisa hidup menurut daging, yaitu kedagingan kita, atau oleh roh. Roh dengan huruf besar bicara tentang Roh Kudus dalam hidup kita. Kita bersyukur Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus. Pada waktu kita percaya, Efesus katakan kita menerima roh sebagai panjar, untuk kemudian kita menerima tentunya kepenuhan daripada kuasa Roh Kudus. Ayat yang ke-16 katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi, saudara, kalau kita hidup oleh roh, atau hidup dikatakan di sini hidup oleh roh, maka tentunya kita tidak akan mengikuti kehendak daging kita ini. Karena kehidupan daging, kalau kita melihat di sini dalam kitab Galatia, dia berbicara tentang bagaimana kehidupan daging itu adalah karena Paulus ceritakan bahwa dia dulu orang Yahudi yang percaya kepada Allah dan menerima hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat. Di dalam ayat yang ke-18 kita baca, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi tadinya Paulus pun hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi sekarang di dalam Tuhan, lalu dia katakan biarlah kita hidup di dalam roh. Karena dua hal ini adalah dua hal yang sangat bertentangan. Dan ini pertentangan kita bisa alami dalam hidup ini kalau kita tidak berjaga-jaga. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di situ bahwa perbuatan daging dalam ayat yang ke-19
19 dikatakan perbuatan daging telah nyata. Jadi kalau kita tetap memegang berjalan di dalam hukum Taurat, itu akan membawa kita kepada segala keinginan daging. Perbuatan daging. Antara lain kalau kita baca ayat yang ke-24, dia bicara tentang barang siapa menjadi milik Kristus Yesus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi dalam kehidupan keinginan daging, kita akan mengikuti hawa nafsu dan segala keinginannya. Dan tentunya itu satu hal yang Tuhan tidak inginkan kita miliki dalam hidup itu. Sebab itu kita lihat di sini bahwa dituliskan mengenai apa yang ada di dalam perbuatan-perbuatan daging. Kita bisa baca itu dalam ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita hidup, tetap ingin hidup dalam keinginan daging, Paulus ingatkan bahwa itu tidak akan membawa kita kepada kerajaan Allah. Kita tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya dia anjurkan, kalau pengalaman yang sudah dia alami oleh Paulus membuat dia sekarang beralih dari kehidupan di bawah hukum Taurat menuju kepada kehidupan anugerah daripada Tuhan, kasih karunia Tuhan, di mana kemudian dia dipimpin oleh Roh. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan bahwa manusia ini kita diciptakan oleh Allah. Kita tahu semua Allah ciptakan kita. Kejadian 1 kita membaca di sana. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, Allah menjadikan manusia. Dijadikan manusia menurut gambarnya. Keadaannya seperti Allah. Ingat saudara, bukan Allah. Allah menjadikan manusia itu seperti, tapi bukan Allah, tetapi seperti yang mempunyai keadaan kehidupan Allah. Itu sebabnya kita melihat bahwa itulah keadaan manusia yang mula-mula sempurna, kudus, benar, hidup oleh pekerjaan Allah. Dan itu sebabnya kita tahu bahwa waktu Allah jadikan manusia seperti Allah, maka kita mempunyai segala sesuatu yang dari Allah, termasuk tentunya Roh Allah dalam hidup kita. Tetapi apa yang terjadi kemudian kita tahu bahwa akibat dosa yang kita tahu semua ceritanya, bagaimana kemudian manusia yang tadinya dalam keadaan yang sempurna di dalam Tuhan, lalu jatuh di dalam dosa karena tipuan daripada iblis. Alkitab sudah katakan kepada kita bahwa kita kehilangan kemuliaan Allah. Itu dikatakan dalam Roma pasal yang ke-3 ayat 23. Kita kehilangan kemuliaan, kita kehilangan gambar Allah. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5, di sana katakan manusia memang mula-mula diciptakan menurut gambar Allah. Tetapi kemudian waktu manusia jatuh dalam dosa, apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-3, bahwa manusia yang hidup, karena kita tahu kemudian manusia, katakan begini, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Gambar siapa ini? Gambar Adam. Ya. Jadi bukan lagi gambar Allah, tapi gambar Adam, gambar manusia. Jadi kita lihat karena akibat dosa hilang kemuliaan Allah, manusia itu memakai gambar manusia, kehidupan manusia. Dan tadi kita lihat bahwa manusia begitu rawan sehingga mereka jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat yang 23 sudah katakan hal itu. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa Allah yang baik itu
memberikan segala sesuatu yang memberikan kebaikan dalam hidup kita, tetapi karena dosa, maka sudah kehilangan kemuliaan Allah. Hal yang kedua, waktu Allah menjadikan manusia diadakan dalam keadaan yang Alkitab katakan manusia itu kemudian diciptakan Allah, yaitu memang kita baca tadi menurut gambar Allah, tapi juga bagaimana keadaan pribadi manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu dari tubuh, jiwa, dan roh. Itu kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Disebutkan manusia itu memiliki tubuh, jiwa di mana ada perasaan, kehendak, pikiran, dan roh yang memungkinkan kita menyembah Allah. Yang memungkinkan kita melakukan kehendak Allah. Itu ada di dalam roh. Nah, itu sebabnya Tuhan lengkapi itu dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kita melihat di situ bahwa Tuhan begitu baik dan berikan segala sesuatu dalam hidup kita supaya kita dapat senantiasa hidup berkenan kepada Tuhan. Tetapi itulah yang kita lihat. Dosa sudah menyebabkan sekarang manusia itu lalu mengikuti kehidupan manusianya. Gambar manusia itu yang ada sekarang. Bukan lagi gambar Allah karena dosa. Dan kita tahu bahwa tentunya kehidupan dosa itu, kalau dikatakan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, roh, maka kalau dikatakan manusia kehilangan kemuliaan Allah, sekarang mereka kehidupannya secara manusia jatuh di dalam dosa, maka kita tahu kemungkinan dalam hidup kita, ketiga bagian ini juga bisa mengalami kita jatuh di dalam dosa, baik dalam tubuh kita, dalam jiwa kita, juga dalam roh kita. Kita bisa kemudian juga melakukan hal yang berdosa. Tetapi sekali lagi, kemurahan Tuhan. Tuhan ingin bawa kita kembali kepada jalan yang benar. Itu sebabnya dikatakan, biar kita sekarang yang sudah dilepaskan daripada kehidupan daging, karena kita sudah beralih dari kehidupan memegang hukum Taurat kepada kasih karunia Tuhan, maka kita lihat kita sekarang hidup di dalam roh, maka Dia inginkan supaya kita senantiasa ada di dalam kehendak daripada Allah, yaitu hidup di dalam roh yang membawa kita untuk dapat berkenan kepada Tuhan. Satu hal yang Tuhan berikan, yaitu penguasaan diri. Karena kita hadapi dalam hidup ini sebagai manusia, kita seringkali cenderung melakukan hal-hal yang dosa. Tetapi Tuhan baik. Dia inginkan kita memiliki buah roh. Dan salah satu hal di dalam roh itu, pekerjaan roh adalah kita memiliki penguasaan diri. Supaya apa? Terhindar dari dosa. Terhindar dari kejahatan, dari segala perbuatan bahaya, kejahatan, kesalahan yang bisa menjatuhkan kita di dalam dosa. Tuhan berikan penguasaan diri. Saya ingin melihat beberapa contoh dalam Alkitab, di mana kita lihat kalau saja kita memiliki penguasaan diri, kita bisa terhindar. Contoh yang pertama, kehidupan Daud. Nah, kalau kita baca dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, di sana dikatakan waktu Allah memilih akan Daud, dikatakan Daud seorang yang akan menurut segala kehendak Allah. Itu firman Allah katakan. Dan kita lihat bahwa memang Tuhan berikan itu di dalam kehidupan Daud. Lakukan segala kehendak Allah. Tuhan ingin bawa kembali keadaan manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan gambar Allah. Ingin dikembalikan. Tetapi apa yang terjadi dalam hidup daripada Daud? Yang selalu akan melakukan tapi satu waktu, kalau saudara buka di dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 2 sampai 5, lalu saudara juga membuka ayat 15, kita lihat bahwa pada satu waktu bahwa Daud melihat seorang wanita yang sedang mandi
pada waktu dia sedang dalam keadaan santai, lalu dia lihat dan sangat menarik dirinya untuk memilikinya. Dia ingin wanita itu dan disuruh orang untuk bertanyakan siapakah dia dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa diberitahukan kepada Daud bahwa dia adalah seorang wanita yang sudah mempunyai suami. Tetapi toh kita lihat, Daud tidak bisa menguasai diri. Sehingga apa yang terjadi, kita tahu semua dalam ceritanya, kemudian dia buat satu rancangan yang jahat untuk kemudian membunuh suami daripada wanita ini, Batsheba, untuk kemudian memiliki Batsheba. Coba, kalau saya ingat firman Allah, tahu firman Allah, dia ikuti kehendak Allah. Itu kan istri orang, kenapa kamu mau? Tapi tidak bisa menahan diri, tidak bisa menjaga diri. Dan dia sudah jatuh kembali di dalam dosa. Sehingga kalau saudara baca dalam 2 Samuel 11 ayat yang ke-27 dikatakan, Daud jahat di pemandangan Tuhan. Jahat. Tapi masih kemurahan Tuhan. Kalau saudara baca dalam Mazmur 51, waktu dia sadari kesalahannya. Karena dia tidak bisa kuasai diri, dia lakukan hal yang tidak berkenan. Tapi masih ada kemurahan Tuhan. Kalau saudara baca 51, tapi di sana dinyatakan bahwa bagaimana dia katakan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan tinggalkan aku. Dia merasa bahwa dia sudah kehilangan berkat-berkat ilahi yang sudah dialami selama kehidupannya itu. Hanya dengan perbuatan yang tidak berkenan itu. Contoh yang lain, tadi kita melihat tentang Hawa yang dijadikan dari Adam. Pada waktu kemudian kita tahu ceritanya bahwa dia ada di Taman Eden, lalu si ular ada di sana, lalu bertemulah si ular dengan Hawa. Dan dia mulai bicara dengan Hawa, sehingga Hawa mulai tertarik kepada perkataan. Apa yang dikatakan? Sebenarnya Hawa tahu. Hawa tentu sudah dengar dari Daud bahwa dia tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat itu yang ada di tengah-tengah taman itu. Dia dengar, dia tahu. Tetapi waktu kemudian si ular itu bicara, ya namanya ular, ya si penipu itu, dan berbicara membalikkan kebenaran firman Allah, lalu katakan, justru kamu tidak makan, kamu mesti makan supaya kamu jadi sama seperti Allah. Nah, saudara bayangkan, waktu dia dengar, Allah sendiri sudah katakan tidak boleh makan. Dia tahu, kita baca di situ. Dia nyatakan kepada Allah, nggak boleh dimakan. Tapi toh, waktu dia dengar, nanti engkau jadi seperti Allah. Waduh, perasaannya timbul. Aduh, aku jadi seperti Allah. Membuat dia kemudian tidak bisa lagi menguasai diri. Dia ambil buah itu, dia makan, lalu dia berikan juga kepada suaminya, yaitu Adam, dan mereka kemudian jatuh di dalam dosa. Nah, kita tahu semua bahwa dia jatuh karena apa? Keinginan seperti Allah. Dia tidak bisa menguasai diri bahwa dia adalah seorang yang diciptakan Allah. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan juga tidak bisa menguasai diri untuk membanggakan diri kita seperti Allah. Membanggakan diri kita sebagai seorang yang biasa. Biar kita tahu, jangan sampai kita tidak bisa menguasai diri, sehingga apa yang Tuhan katakan sebenarnya kita langgar. Karena apa kita tahu? Bisikan tipuan daripada iblis, kamu akan jadi seperti Allah. Saudara, kita tahu bahwa tidak ada orang yang jadi seperti Allah. Tadi sudah dikatakan bahwa tidak bisa jadi Allah. Ya, tapi kehidupan kita kemudian menjadi kehidupan. Tapi kita lihat di sini bahwa itu adalah Hawa. Kita juga ingat cerita daripada Saulus sebelum dia jadi Rasul Paulus.
Saulus adalah kalau kita baca dalam Kisah Rasul 22 ayat 3, dia seorang yang belajar hukum Taurat melalui Gamaliel, guru besar. Jadi dia tahu apa isi daripada Taurat itu. Dan dia tahu dan dia harus lakukan. Tetapi kalau kita melihat kemudian bahwa Tuhan katakan mereka harus ikuti hukum Taurat itu. Memang saudara, bangsa Israel adalah umat yang dipilih Allah. Mereka sebenarnya menganut bangsa mereka, yaitu ajaran teokrasi di mana Allah yang disanjung, Allah yang ditinggikan. Allah yang jadi penyembah mereka. Allah yang menjadi penolong mereka. Allah mana? Allah Elohim yang kita kenal. Satu Allah, tetapi di dalam dia ada 3 pribadi. Kepada Allah itu, mereka tahu dari firman Allah. Tuhan sudah kata, jangan menyembah ilah yang lain. Mereka ngerti. Tetapi kita tahu bahwa bangsa ini, tadinya memang bahwa mereka dibimbing oleh hakim-hakim. Kalau saudara baca Alkitab. Hakim-hakim memerintahi bangsa Israel. Dari satu hakim kepada satu hakim berganti. Jatuh bangunnya mereka itu tergantung kepada hakim-hakim. Sehingga pada satu waktu, kalau kita melihat rupanya bangsa ini kemudian tidak puas dengan pelayanan atau pemerintahan daripada hakim-hakim. Maka pada satu waktu, apa yang mereka minta daripada Allah, yaitu mereka minta supaya mereka diberikan seorang raja yang memerintah mereka. Itu kita baca dalam firman Tuhan. Mereka katakan, berikan kami raja seperti bangsa-bangsa lain. Mereka tidak puas hanya oleh hakim. Seorang raja, kebanggaan dalam satu bangsa. Mereka ingin seperti bangsa lain, ada raja. Nah saudara, kalau ada raja, maka berarti harus ada peraturan-peraturan, bukan? Jadi, mereka minta raja. Dan mereka tentu akan dapatkan peraturan-peraturan. Itulah peraturan-peraturan yang ada di dalam hukum Taurat. Jadi mereka terima hukum Taurat. Mereka akan lakukan. Tetapi, apa yang terjadi? Mereka dapat Taurat, belajar Taurat. Alkitab bilang juga sih dengan Taurat itu, lalu mereka mengenal dosa. Baca dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-7, Paulus katakan maunya berbuat baik karena itu Taurat, tetapi akhirnya yang timbul adalah perbuatan yang tidak baik. Justru sebaliknya, pengenalan akan dosa malah membawa mereka untuk kemudian jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan. Saudara bisa baca dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20 justru membuat mereka berbuat hal-hal yang jahat. Ganti daripada mereka harus pegang hukum. Hukum Taurat adalah sesuatu yang sempurna. Sempurna, saudara. Kalau saudara baca dalam Mazmur 19 ayat 8 sampai 9. Sempurna itu hukum Allah karena dari Allah. Tapi sekarang mereka diberikan perintah karena mereka minta raja. Sekarang diberikan, malah mereka lebih mengenal Taurat itu. Oh, begini-begini. Oh, mereka lebih tahu apa itu dosa. Dan kemudian mereka karena memang manusianya itu, lalu mereka jatuh di dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Termasuk juga siapa? Saulus. Kalau saudara lihat dalam Kisah Rasul 9, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-5, Saulus ini yang sebenarnya orang yang kuat dalam hukum Taurat, tetapi kita melihat bahwa justru dia membunuh pengikut-pengikut Tuhan yang disebutkan pengikut-pengikut jalan Tuhan. Selalu kita baca jalan Tuhan, maksudnya jalannya Tuhan, kehidupan Tuhan, peraturan Allah itu diikuti oleh mereka. Kita ikut jalannya, ikut tapaknya. Itu orang-orang itu. Tetapi justru mereka itu yang jalan menurut jalan Tuhan, mereka justru dibunuh oleh Saulus. Ya saudara, karena apa kita lihat? Dia tidak dapat menahan diri.
tidak dapat dikuasai, dia adakan hal itu karena tidak dapat kuasai rohnya untuk kemudian yang melawan apa yang hukum Allah katakan. Alkitab kan sudah katakan, jangan menyembah Allah yang lain selain Allah. Jangan membuat patung dan sebagainya. Sudah dikasih tahu. Tapi mereka tidak bisa tahan diri untuk pegang firman Allah itu. Mereka lakukan, termasuk Saulus. Kemudian malah dia membunuh akan orang pengikut Tuhan yang, kalau kemarin dalam satu ibadah duka saya katakan, yang kemudian mereka disebutkan sebagai orang Kristen. Dan saudara baca dalam Alkitab bahwa memang dalam Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 4a, di sana kata ada orang-orang yang kalau mereka membunuh kita, itu seperti mereka berbuat bakti kepada Allah. Pandangan mereka berubah, pandangan manusianya, perbuatan daging itu membuat mereka mempunyai pandangan yang sudah berlawanan dengan apa yang dikehendaki Tuhan di dalam pekerjaan daripada Tuhan. Jadi saudara lihat, kalau saja mereka sebenarnya bisa kuasai diri, terlepas mereka dari hal-hal yang membuat mereka malah jatuh di dalam perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita melihat hal ini, apa yang harus kita lakukan? 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, dia katakan begini. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya apa? Kamu dapat berdoa. Karena apa? Kesudahan segala sesuatu. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Apa maksudnya? Hubungilah Yakobus pasal 5 ayat yang ketiga. Bicara tentang kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Kita sudah dekat kepada kedatangan Tuhan. Untuk itu, belajar menguasai diri. Untuk tidak melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan kehidupan roh. Keinginan roh, keinginan Allah dalam hidup kita. Supaya apa dikatakan? Kita bisa hidup tenang. Kalau kita ada di dalam kehendak Allah, kita akan bisa hidup tenang, saudara. Karena dia menjadi segala sesuatu dalam hidup kita. Sebab itu dikatakan kalau jadi tenang, kita bisa berdoa. Dan bukankah doa adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara kembali kepada pelajaran-pelajaran Alkitab, pada waktu bangsa Israel harus menyembah dan mereka ada di dalam satu tempat di mana kemudian diadakannya kemah sembahyang atau tabernakel yang mempunyai ruangan-ruangan, baik ruangan kudus dan ruangan maha kudus, maka saudara lihat dekat kepada tirai dari ruang kudus menuju ke ruang maha kudus ada tirai. Alat perkakas yang paling dekat tirai itu sebelum masuk ruang maha kudus adalah mezbah dupa. Itu mendekati tabir. Menunjukkan ruang maha kudus adalah waktu di mana kita nanti akan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Yesus datang, kemudian nanti kita masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu paling dekat apa? Ada firman, ada roti, pertunjukan, ada kaki dian, roh. Tetapi ini doa. Banyak kali kita kata, Tuhan, firman sudah ada. Roh Kudus aku ada. Doa bagaimana? Masih ada keinginan berdoa atau tidak? Yang harus membawa kita lebih kudus, lebih tenang menghadapi hidup ini. Tidak mudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk kemudian kita masuk di dalam kerajaan 1000 tahun kalau Yesus datang kembali. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya saya akhiri firman Tuhan dalam Amsal Sulaiman 16 ayat yang ke-32 dikatakan, orang yang menguasai diri adalah orang yang lebih hebat dari orang yang bisa merebut kota. Nah, bayangin saudara, kita bisa merebut kota atau enggak?
kuat atau tidak. Tapi Alkitab bilang kalau kita bisa menguasai diri, itu lebih baik, lebih kuat dari orang yang bisa merebut kota. Sebab itu, kiranya Tuhan tolong kita bersama, kuatkan kita untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dapat menguasai diri kita. Maka kita akan melihat bahwa dalam hidup kita juga kita akan menghadapi banyak hal yang dimana kita terhindar dari segala kesalahan, dari segala bahaya-bahaya ada, dari kejahatan-kejahatan, dari segala perbuatan-perbuatan daging, perbuatan dosa dan sebagainya. Kalau kita bisa menguasai diri. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kita perlu berdoa supaya kita dapat melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, menjadikan kita umat yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Kita sebentar akan ambil bagian daripada meja Tuhan. Kita tahu di dalamnya ada kuasa. Kalau kita tidak mempunyai kekuatan mungkin untuk bisa bertahan diri, menguasai diri, minta kekuatan. Alkitab bilang di dalam roti dan anggur yang kita akan ambil sebagai lambang tubuh dan darah. Di situ ada kekuatan yang kita bisa terima saat ini juga. Untuk dapat menguasai kehidupan kita di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Yaitu kita hidup oleh Roh. Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Engkau berikan kami firman. Kami sudah percaya, kami sudah terima Engkau sebagai keselamatan kami. Tapi Tuhan, kami masih perlu selalu diisi dengan kebenaran-kebenaran. Dan Engkau sudah berfirman, supaya kami sekarang hidup bukan lagi menurut daging kami, keinginan daging kami, tetapi hidup di dalam kekuatan Roh-Mu yang Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, berikanlah ke dalam hidup kami kerinduan selalu untuk menghampiri Engkau, berdoa, mohon selalu kekuatan dari hari ke hari. Karena Tuhan, ada satu hal yang firman-Mu sudah nyatakan, bahwa betapa mudahnya kami tidak dapat menguasai diri kami, melihat segala sesuatu yang ada sekitar kami. Kami bisa jatuh ke dalam dosa, kami bisa jatuh dalam kesalahan, kami bisa masuk dalam bahaya-bahaya yang besar. Tetapi Tuhan, kalau Engkau memberikan kami kekuatan ini untuk bisa menguasai diri, firman-Mu sudah katakan merupakan satu kekuatan lebih daripada orang yang bisa merebut kota. Betapa kuatnya Engkau jadikan kami umat-Mu. Sebab itu kami percaya kalau kami ambil bagian daripada meja Tuhan, kami terima kekuatan untuk kami menjalani hidup tetap di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan terima akan roti dan anggur. Tuhan, berkatilah roti dan anggur yang kami akan hadapi, kami akan terima. Kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kehidupan iman kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, kuat untuk menjalani hari-hari yang Tuhan masih berikan dengan menjaga kehidupan kami untuk dapat menguasai segala sesuatu dengan baik, supaya kami tidak lakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan makan roti ini sebagai peringatan bagaimana Yesus sudah memberikan dirinya dihancurkan bagi kita. Sehingga kita sekarang boleh disatukan di dalam Tuhan. Satu roti dipecahkan, tetapi tetap yang banyak itu menjadi satu di dalam daripada roti itu. Begitupun hidup kita, Tuhan sudah jadi korban buat kita banyak, tetapi kita kemudian disatukan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kita syukuri untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau berikan dirimu bagi kami. Engkau dihancurkan. Tetapi Engkau sudah mau melakukan apa menjadi kehendak Bapa. Engkau rela dipecahkan. Sehingga kami yang begitu banyak Tuhan disatukan di dalam Engkau oleh pekerjaan-Mu. Patut kami bersyukur. Kami menjadi keluarga Allah. Satu di dalam Tuhan, karena Engkau sudah berikan hidup-Mu bagi kami. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan menantikan kedatangan Tuhan dan bersyukur bahwa dia akan datang kembali, maka kita akan minum anggur ini sebagai tubuh dan darah dari Yesus, di mana dia sudah ampuni kita dan menyebabkan kita dapat masuk di dalam kerajaan Allah. Mari kita minum dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diri
Syukur dan terima kasih Tuhan buat ibadah kami pada saat ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan saja ditinggikan dan dimuliakan, karena memang hanyalah Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Tidak ada Allah yang lain selain Engkau Allah yang kami mau tinggikan, permuliakan dalam hidup kami. Dan kami mau berjalan di dalam perkenanan Tuhan. Sepanjang hidup kami yang Engkau masih berikan, kami mau berjalan supaya kami mencapai apa yang menjadi kehendak-Mu dalam tiap hidup kami. Menjadi sempurna seperti Engkau, untuk mewarisi hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah boleh ikuti ibadah dengan baik. Kami tahu ada berkat Tuhan yang kami sudah terima dalam ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang, kemurahan, belas kasihan daripada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Persekutuan di dalam kekuatan Roh Kudus, penghiburan, penyertaan-Mu, senantiasa kiranya menyertai kita sekalian mulai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua kita berkata, amin.